Ya, selamat sore pemirsa CWM dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Melani Wisiri dalam program acara Talk Show CWM Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema atasi sampah plastik dengan cara produktif dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, tepatnya tanggal 21 Februari 2024. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sampah plastik merupakan salah satu fokus utama dalam pencemaran lingkungan karena sulit untuk terurai. Dan untuk membahasnya akan kami perbincangkan bersama para narasumber yang telah hadir di studio. Ada Bapak Julian Kelly Kambu, STMSI, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan atau LHKP Papua Barat Daya. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Bagaimana kabar? Ya, baik-baik, sehat. Sehat ya. Iya. Dan yang berikutnya ada Bapak Amos Karet SH, selaku PLT Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selamat sore Pak. Selamat sore. Kabarnya Baik, sehat? baik dan sehat. Amin. Dan selanjutnya ada Bapak Andi Agaki sebagai seniman dan lingkungan atau sering disebut selingan. Selamat sore Bapak Andi. Bagaimana kabar? Kabar baik sekali. Iya, sehat ya? Sehat. Ya. Dan selanjutnya ada Bapak Philip Imbir selaku Sekretaris Melanesian Videomaker Papua Barat Daya. Selamat sore Pak Philip. Selamat sore. Bagaimana kabar? Puji Tuhan baik. Sehat ya? Sehat. Iya. Iya. Kita langsung saja ya pemirsa ke Pak Julian Kelly Kambu untuk mengawali perbincangan kita. Bisa Bapak jelaskan bagaimana persoalan sampah plastik di Indonesia saat ini? Ya, selamat sore. Persoalan sampah, khususnya sampah plastik, sekarang menjadi bencana yang sangat menakutkan bagi seluruh anak bangsa kalau tidak ditangani dan dikelola secara baik. Plastik ini kenapa menjadi bencana? Karena tidak dapat diuraikan secara alami seperti sampah-sampah organik lainnya. Tapi ini tidak dapat diuraikan dan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, dalam ratusan tahun, 300 tahun, itu pun masih bisa kita temukan plastik yang hari ini kita buang. Jadi 300 tahun ke depan kita masih temukan, dan plastik ini sementara masih menjadi primadona, yang primadona dalam arti dimanfaatkan oleh manusia untuk makanan, pembungkus makanan, atau untuk mudah untuk dibawa di mana-mana, mempermudah. Jadi plastik ini ada berapa jenis plastik. Plastik kresek yang sekali pakai, kita belanja di toko dan sekali pakai. Kemudian dari botol-botol minuman, ada untuk yang obat, pembungkus makanan dan lain-lain. Jadi ini sekali pakai dan dibuang itu menjadi masalah yang cukup signifikan dan sangat serius sekarang bagi bangsa kita secara nasional. Ini kita harus mengatasi masalah sampah plastik ini dengan baik. Bila tidak, maka ini akan menjadi bom waktu untuk membunuh generasi dan anak cucu kita ke depan. Sehingga inilah yang membuat setiap tahun ada hari Peduli Sampah Nasional, HPSN. Jadi itu jatuhnya di bulan Februari pada tanggal 21. Itu setiap tahun dirayakan atau dibuat peringatan kemarin ya, untuk memperingati dari Sabang sampai Merauke untuk melihat bahwa masalah sampah khususnya untuk sampah plastik ini harus mendapat perhatian. Dari sisi kebijakan harus ada perhatian pemerintah, disertai dengan anggaran yang cukup, tetapi juga partisipasi masyarakat harus digerakkan untuk bisa mengatasi dan mengurangi sampah. Sampah plastik ini sebagai pemicu pemanasan global juga, karena dia menghasilkan gas metan. Kalau dibakar itu banyak
bencana yang akan timbul akibat sampah plastik ini. Misalnya hari ini kita banggakan Raja Ampat, tapi kalau plastiknya yang ada di Kota Sorong tidak dikelola dengan baik, atau masyarakat yang ada di Raja Ampat juga, ya itu tinggal tunggu waktu juga. Keindahan alamnya itu akan rusak dan mengurangi simpatik para turis untuk mungkin mau berwisata ke wilayah kita. Mungkin itu dari sisi secara global plastik ini harus kita kelola dan kita perhatikan sehingga tidak menimbulkan bencana, menimbulkan pencemaran di laut. Kita harus menjaga itu dengan baik. Kalau tadi Bapak bilang sampah yang tidak dapat diurai, selain plastik, mungkin sampah apa saja, Pak? Ya, itu plastik itu ada macam-macam. Ada 7 jenis. Kalau kita mendalami lagi, plastik, kemudian ada plastik misalnya untuk galon, ada macam-macam yang tidak bisa diuraikan oleh bakteri. Secara alami tidak bisa, dan itu tetap begitu, sehingga perlu ada penanganan khusus. Ada penanganan khusus, ada metode, ada harus didaur ulang. Jadi dibawa kembali lagi. Kalau plastik botol yang kita minum airnya, botolnya kita buang. Nah, itu yang harus kita kelola, kita kumpul. Kemudian ada plastik yang sekali pakai. Misalnya kita masuk ke Ramayana, ke Mega Mall, ke Jupiter. Ini kita belanja, kita bawa pulang plastik dengan belanjaan, kemudian barangnya kita ambil, plastiknya kita buang. Dan ini imbasnya, kalau di musim hujan yang kita buang semua masuk ke saluran drainase, masuk ke Muara Kaliremu atau Klabala atau Victory, dan ini semua menuju ke laut. Dan di laut itu ada ikan. Nah, ikan ini, plastik ini terurai kemudian menjadi mikroplastik. Nah, dan ikan-ikan kecil itu biasanya mereka makan plankton sama zooplankton, tetapi karena mikroplastik ini sudah menutupi plankton dan zooplankton, ikan kecil itu makan mikroplastik, kemudian ikan besar makan ikan kecil, nelayan pancing ikan besar, jual di jembatan Puri, akhirnya kembali juga ke kita. Jadi dari manusia yang membuang plastik, dia akan kembali lagi. Dia makan ikan yang sudah terkontaminasi dengan sampah plastik, mikroplastik itu. Jadi ini juga akan jadi turunannya. Kita bicara stunting, stunting, tetapi akar masalah dampak dari perbuatan kita itu tidak kita selesaikan. Jadi kita bicara ranting, buah, cabang, tapi tidak bicara akarnya. Mungkin seperti itu. Ya, sejauh ini kira-kira apa saja ancaman dari sampah plastik, Pak? Dan apakah sampah plastik merupakan ancaman serius jika tidak segera ditindaklanjuti? Iya, di Kota Sorong tahun 2019-20 itu ada hasil kajian. Jadi pengambilan sampel di jembatan Puri, beberapa jenis ikan di jembatan Puri diambil, kemudian diperiksa di laboratorium. Itu hasilnya menunjukkan bahwa semua jenis ikan yang diambil itu sudah terkontaminasi dengan mikroplastik dalam tubuh ikan. Itu di 2020, sekarang 2024. Mungkin 2030 atau 2050 ke depan kita bicara generasi emas, tapi jangan sampai generasi emas itu semua terkontaminasi dengan mikroplastik. Mereka makan ikan plastik. Dan itu turunan ikan plastik itu yang kita makan, itu menimbulkan jenis-jenis penyakit baru. Mungkin seperti itu. Sehingga plastik ini harus kita kelola dengan baik. Misalnya nanti kami rencanakan, mungkin nanti ada Pak Kadis yang punya wilayah kota, masyarakat, dan sampah yang bertumpuk di mana-mana. Ini kita carikan solusi. Salah satu yang kita mulai nanti
menghentikan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Yang masuk ke Ramayana, ke mall, ke Jupiter, itu kami pernah masuk bertanya kepada pimpinan-pimpinan ini. Jadi per 3 bulan itu mereka datangkan plastik sekitar 5 sampai 10 ribu. Nah, itu 3 bulan kali 1 tahun. Nah, itu berapa yang sudah terbuang. Nah, dan ini mengeriskan kalau tidak ditindaklanjuti. Dan kita ke depan dari provinsi sudah ada kebijakan strategi daerah dalam bentuk peraturan gubernur. Nah, nanti kita akan koordinasi dengan kota. Kebetulan terima kasih Pak Kadis sudah ada. Nah, kita carikan solusi untuk tahap awal. Mungkin kita deklarasikan Papua Barat Daya bebas sampah plastik misalnya. Nah, itu kita target di situ. Kita mulai dari kota. Mungkin seperti itu. Baik Pak, mungkin kita akan lanjutkan lagi ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami dalam talk show CWM Channel dan langsung saja saya kembali ke Pak Kelly Kambu. Mungkin Bapak bisa jelaskan lagi terkait dengan Hari Peduli Sampah Nasional ini. Iya, masalah sampah ini menjadi momok yang menakutkan. Kalau sampah ini itu tidak dikelola akan mendatangkan bencana, tapi kalau dikelola bisa menghasilkan mendatangkan berkat. Jadi satu sampah 1000 masalah, tapi sampah juga bisa mendatangkan berkat atau mendatangkan uang kalau dikelola dengan baik. Nah, sampah itu ada sampah yang bersifat anorganik dan ada yang organik. Organik artinya bisa dikelola. Bisa bisa dilakukan proses pembusukan secara alami, tetapi yang anorganiknya tidak bisa, harus ada perlakuan khusus. Untuk Hari Peduli Sampah Nasional itu secara kebijakan nasional itu ada latar belakang, ada sebuah peristiwa terjadi di Bandung, ada TPA yang akhirnya membuat satu kampung itu 25 atau 30 penduduknya meninggal karena bau metan yang cukup luar biasa, sehingga itu dijadikan sebagai momentum untuk diperingati dari tahun ke tahun, sehingga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menjadi sebuah kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, dan itu jatuhnya setiap bulan Februari tanggal 21. Dan kami kemarin sebenarnya dari provinsi itu sudah rapat sekali mau membuat gerakan, jadi kita harus buat gerakan-gerakan menyadarkan masyarakat, karena kalau kita bicara sampah dari sisi kebijakan tapi masyarakatnya tidak digerakkan, itu juga tidak ada arti. Jadi kita berbeda dengan bagaimana menangani COVID. Kalau COVID itu ada dari kesehatan itu ada vaksin. Jadi ada vaksin, dianggarkan dana beli vaksin, masyarakat semua dijaga di Sorong City, yang lewat stop, henti dan stop, suntik vaksin. Nah, kalau kita itu ada vaksin perilaku, kita kerjasama pengadaan vaksin, suntik vaksin perilaku, hari ini suntik, besok perilakunya berubah. Tapi kan kita tidak ada, itu masalah. Masyarakat ini perlu digerakkan, karena yang buang sampah itu masyarakat, termasuk kita juga yang buang sampah. Secara regulasi itu ada,
ada retribusi sampah. Tapi nanti mungkin lebih jelas Pak Kadis, berapa persen penduduk kota ini yang bayar retribusi sampah. Bukan hanya pelaku-pelaku usaha, tapi rumah-rumah kita juga semua wajib bayar retribusi sampah. Jadi itulah sampah ini harus kita kelola dengan baik, sehingga membuat kota kita itu menjadi bersih, indah, aman, nyaman. Saya senang dengan Bapak PJ Wali Kota punya statement, ada pasang baliho besar bahwa kota bebas sampah. Itu sebagai saya bangga. Tapi kalau kita melihat jalan-jalan di mana-mana tidak seperti itu. Sehingga kita sama-sama dengan adanya provinsi, Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi, kita sama-sama tunjukkan kepada dunia atau kepada, ya jangan ke dunia lah, tetapi kepada Indonesia lain bahwa Kota Sorong ini memang bebas sampah, bersih. Iya baik Pak. Mungkin saya ke Pak Amos ya. Bagaimana nih Pak Amos melihat kondisi Kota Sorong sendiri? Apakah banyak menghasilkan sampah plastik? Ya baik. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan sampah di Kota Sorong, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kadis Provinsi tadi, ya memang itu kenyataan yang kita lihat, karena Kota Sorong ini sekalipun kecil, dia dari 0 kilo sampai 18, dia hanya 1105 km persegi, dan termasuk penduduk yang terpadat di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tetapi setiap penduduk ini satu hari dia produksi sampah itu cukup tinggi. Satu orang saja, itu satu orang, belum hitung satu keluarga atau satu rumah tangga itu berapa orang di situ. Itu sebagai penghasil sampah. Belum lagi hitung kita ini sudah hampir 300.000 penduduk yang ada di Kota Sorong ini, dan cukup sampah yang cukup besar ya di Kota Sorong. Dan apa yang tadi disampaikan, ya saya juga baru di Dinas Lingkungan Hidup ini, baru kurang lebih ya belum sampai 1 bulan, tapi saya pelajari, saya ikuti dan lihat dan turun tangan di lapangan bahwa ya ini ada rentetan dengan kita besok dalam rangka HUT Kota Sorong yang ke-24 tahun. Kita sudah menggerakkan dan sudah membuat surat menyampaikan kepada seluruh OPD, BUMN, BUMD, dan TNI, Polri, dan seluruh masyarakat di sekitarnya ikut untuk peduli dan besok kerja bakti massal untuk menangani dan mengatasi sampah karena sampah ini bukan hanya yang sebagai penghasil ini bukan hanya masyarakat Kota Sorong saja, tetapi dari Sorong Raya. Dari Sorong Raya, ya sekalipun mereka ada di Maibrat, di Tamrau, ada di Sorong Selatan, di Raja Ampat, tapi home base-nya mereka ada di sini, dan rumah mereka semua apa yang ada di sini, dan mereka juga termasuk penghasil sampah terbesar, dan mereka meninggalkan itu kepada sini dan membebani kita, sehingga kadang-kadang disoroti bahwa hanya sampah ini terpadat di Kota Sorong. Tapi sadar tidak sadar bahwa mereka ini juga yang ikut sebagai penghasil sampah di Kota Sorong, dan dampak dari sampah ini bukan hanya kita di sini. Seperti apa tadi Kadis Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa dampak dari sampah ini sudah sampai di Raja Ampat. Sudah sampai di Raja Ampat, itu sering mengganggu wisatawan kita dari mancanegara,
dari domestik yang tiap hari datang, ini bukan tiap hari datang, mereka juga ikut menyaksikan, sehingga ya saya juga ada di situ ikut berpikir dan sama-sama berjuang, tetapi kembali kepada kesadaran dari warga masyarakat. Kesadaran kita ini kurang, kita asal buang sampah saja. Tapi kita tidak tahu tempat pembuangan sampah sementara itu di mana. Karena kita di sini punya ya tenaganya ada, punya angkutan sampahnya ada. Hanya kadang-kadang mereka hanya tumpuk tapi tidak di tempat tertentu, tempat ya pembuangan sampah sementara. Sehingga nanti tenaga kita atau angkutan kita mereka ambil dari tempat pembuangan sampah sementara ini dibawa ke TPA. Nah, itu karena tenaga kita juga ada di sana. Tapi kembali ke warga ini, tapi kami sudah ya koordinasi dan kembali ke kepala daerah, sudah menghimbau dan juga sudah ya mengarahkan dana juga kepada kelurahan, sehingga 41 kelurahan ini ya harus dan diwajibkan untuk ikut bertanggung jawab dan berkontribusi tentang bagaimana kita mengatasi sampah di Kota Sorong ini. Sebab ya karena berbagai cara dan upaya, Pak Kelly ini mantan dulu Kadis Lingkungan Hidup Kota, beliau sudah ke provinsi dan tempat itu yang saya masuk lagi, sehingga kita nanti tetap kita berkoordinasi dengan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi dan kita kolaborasi sama-sama, bukan hanya ini tapi juga kita dengan balai juga. Sementara untuk pembersihan jalan kita juga dengan melibatkan balai juga sudah mulai dia start dari kilo 18, sudah sementara di 17, 16, sementara sudah masuk ke 14, sehingga mungkin 1-2 hari ini dia sudah ada di kilometer 8. Nah, ini bagian dari pembersihan kota dalam rangka HUT kota ini, sehingga kami berharap kepada seluruh elemen dan masyarakat yang mendiami Kota Sorong ini, kita berbagai suku, budaya, agama, latar belakang yang berbeda-beda, tapi ada di sini satu hanya kita sebagai produk sampah yang terbesar di Kota Sorong. Ya harus kita juga yang produk sampah kita bertanggung jawab dengan hasil yang kita produk itu, sehingga bagaimana kita mengatasi dan ya harus mengarahkan kepada ya tempat pembuangan sampah. Ya sekalipun tenaga kita ada terbatas, tetapi bagaimana kita tenaganya sedikit, tetapi dibanding dengan volume sampah yang cukup padat, jumlahnya hampir 300.000 penduduk yang ada di Kota Sorong. Satu hari sebagai penghasil sampah itu sudah berapa ton. Ini baru di jalan, belum lagi kita masuk ada 2 pasar besar, pasar sentral, pasar modern, belum lagi pasar-pasar yang tertata di lingkungan. Ini penghasil sampah cukup padat, karena setiap masyarakat bergerak, otomatis sampah ini mengikuti juga. Dan mereka yang dari tempat lain datang, ya begitu datang belanja juga meninggalkan sampah di sini dan mereka pergi. Ya sampah dalam arti mungkin sisa makanan, botol air minum, ya pasti mereka meninggalkan di kota ini. Jadi mereka juga asal lepas saja di pinggir jalan ketika ada yang mobil. Jadi mereka tidak peduli siapa itu yang nanti dia yang kasih bersih, siapa yang mengangkut. Ya, jadi itu. Jadi kami berharap sehingga kalau bisa di tempat ini kami himbau kepada seluruh masyarakat, ya bukan hanya untuk menyongsong HUT kota, tetapi waktu-waktu selanjutnya. Kalau bisa, ya mari kita jaga sampah ini, kita bertanggung jawab dengan sampah ini, sehingga alam juga melindungi kita, alam juga menjaga kita. Kalau kita jaga sampah, kita sehat, kita aman, nyaman, orang lain juga datang untuk bisa rame ke Kota Sorong, ke tempat ini untuk ya memberi investasi kepada kita di sini. Ya baik Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda berikut.
Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami dalam talk show CWM Channel. Dan saya kembali ke narasumber saya, Pak Amos. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pencegahan sampah di Kota Sorong ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kegiatan yang kami lakukan terakhir ini, yang pertama ada kita kerjasama dengan pihak peduli sampah dari Cirebon. Ya, Cirebon juga juga di Bandung. Kemarin 2023 sudah jalan dengan ya kegiatan yang dilakukan adalah buat ATM sampah. ATM sampah ini sasarannya sudah ada 4 unit, ya 4 sasarannya ke sekolah-sekolah. Ada 4 sekolah, tapi tingkatnya semua. Nanti tahap berikutnya, ya tapi ATM sampah ini khusus untuk plastik, ya sampah plastik. Sementara sampah basah tidak, ya sampah plastik saja karena digunakan untuk nanti diolah lagi. Dan nanti ya tahun anggaran ini kita akan berapa tahap lagi, berapa tempat lagi akan kita buka lagi, baik sekolah-sekolah, ya berapa semua yang belum, terus tambah di SMP, dan juga dari pihak yang lain juga ada minta, mereka butuh sekali karena mereka mau kelola sampah plastik ini, sehingga ya ada itu dampak kepada ada efek ekonomi kepada kesejahteraan masyarakat, keluarganya mereka yang kelola. Itu sehingga kegiatan ini kami rasa penting dan ya kami terus tingkatkan. Bukan hanya itu, nanti kepada ya kita tingkatkan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, atau nanti kita sosialisasi sampai kepada RT RW atau kelurahan atau distrik, sehingga siapa-siapa berminat nanti kita ya taruhlah ATM sampah di situ, sehingga ada pengelolaan di situ, sehingga itu ada efek ekonomi ya, membantu masyarakat atau keluarga yang ada di sekitar situ. Nanti hasil akhirnya nanti dari situ dulu baru dibawa terus diolah lagi. Nanti kita kirim juga ke Jawa sana, ke ya Cirebon lagi untuk diolah lagi. Ya. Ya, baik Pak ya. Ya, pemirsa, kami mau menginformasikan kepada pemirsa di rumah, bagi Anda yang mungkin mau bertanya seputar pembahasan kita di sore hari ini, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di line telepon di 0813 44 60 7760. Kami ulangi lagi, jika Anda ingin bergabung dan ingin bertanya seputaran pembahasan kita di sore hari ini, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di line telepon 0813 44 60 7760. Ya, saya lanjutkan pembahasan saya kembali ke Bapak Andi ya. Kalau tadi saya dengar di sini Bapak mengatakan tentang ATM sampah, saya langsung saja ya ke Pak Andi selaku pemilik sanggar pengelola sampah. Iya, mungkin Bapak bisa ceritakan tentang sanggar yang dikelola untuk mengelola sampah kering menjadi bermanfaat. Silakan Pak. Terima kasih. Saya mungkin pertama-tama mohon izin untuk Pak Kadis berdua. Jadi ini mitra kerja kita. Ini mitra kerja kita dengan pelaku seni. Jadi sebenarnya secara garis besar berkaitan dengan sanggar itu atau komunitas ini sebenarnya dia bergerak dari ruang rindu sebenarnya. Ekspresi ruang rindu. Bagaimana teman-teman seniman itu mau berekspresi, rasa rindu itu mau diluapkan, butuh ruang. Itu kita dapat dari Pak Kadis berdua yang hadir bersama-sama. Saya berikan apresiasi sekali. Bersinergi dengan kita, terus rindu juga untuk menyelesaikan situasi kondisi seperti yang tadi disampaikan Bapak-bapak. Kita punya banyak masalah, terus fungsi manfaat sini untuk apa sih sebenarnya? Makanya selain kita hanya mungkin kalau dari sisi teman-teman yang lain menyanyi, terus di sini ada video maker, mereka ini visual art juga sama seperti kita.
fungsi manfaat visual art ini berarti kita bukan cuma bicara desain interior, eksterior, visualnya atau yang lain, tapi bagaimana bisa bermanfaat seperti produktivitas tadi. Ada energi sosialisasi di dalam, makanya potensi kita akomodir secara baik dengan teman-teman yang lain. Jadi karena kita melihat bahwa ini betul-betul baik, terus kita jual ide gagasan kita mau bersinergi bersama, karena kita angkat sebuah tema kota ini, izin Pak Kadis, kalau kota ini merupakan rumah tangga, berarti ada bapak dan mama, berarti ada anak-anak masyarakat. Jadi anak yang baik itu kita tidak boleh tunggu sebenarnya. Jadi anak yang baik bantu bapak dan mama sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang perilaku, berarti itu bicara tentang edukasi. Bicara tentang edukasi, berarti itu bicara tahapan dan proses. Karena bicara tahapan proses ini masuk sampai ke ruang-ruang sekolah yang tadi itu. Fungsi seni dan budaya itu dia masuk sampai ke ranah itu. Akhirnya lewat pendekatan-pendekatan ini, teman-teman meramu banyak kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pengelolaan limbah sampah. Jadi kita teman-teman sebenarnya mengangkat seni hari ini jadi media sosialisasi untuk sampaikan ke publik. Betapa pentingnya, karena kita punya betapa pentingnya menjaga alam, karena fondasi sumber inspirasi seniman itu sebenarnya di alam dan lingkungan. Dari situ kita rindu sebenarnya. Rindu untuk bagaimana ruang inspirasi itu jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Kita sudah bermitra dengan Pak Kadis Provinsi, sudah bermitra dengan Pak Kadis Kota juga dalam tahapan-tahapan beberapa proses bank sampah sudah. Visual kita banyak coret-coret di dinding untuk sosialisasi betapa pentingnya sebenarnya fungsi manfaat visual itu. Terus tambah dengan teman-teman dari video maker juga ada sedikit nanti disampaikan. Media ini kita pakai jadi ruang, akhirnya ekspresi ruang publik itu kita pakai untuk bantu dorong program pemerintah sebenarnya. Iya, kira-kira sejauh ini apa motivasi yang membuat sehingga Bapak membuka sanggar ini? Motivasi? Sebenarnya sanggar ini dia lebih orientasi spiritualitas karena adat budaya, alam, tetapi situ awalnya, tapi ketika bergeser kemari situasi kondisi sosial kehidupan ini, kita berbentur dengan banyak masalah seperti sampah saat ini yang kita bahas ini. Makanya sini butuh lebih cair lagi, artinya kita butuh ruang ekspresi atau kreativitas. Akhirnya tadi kalau ada produktivitas itu bisa muncul, berarti teman-teman seniman ini punya tugas sebenarnya untuk lebih kreatif lagi, untuk sosialisasi, buat create sebanyak mungkin, berimajinasi lagi untuk mendorong program pemerintah bersinergi bersama. Jadi kalau awalnya itu ya karena rindu untuk menyelamatkan lingkungan, fondasi kita adat dan budaya, dan kita bicara edukasi. Sejauh ini mungkin Bapak bisa melihat antusias dari para pemuda. Apakah sangat antusias dari para pemuda terkait dengan sampah ini? Kalau sampah ini sistemik memang. Ini sangat sistemik. Jadi kalau dari pemuda saja bagaimana ini perjuangan sebenarnya, karena merubah perilaku. Apakah sudah sadar begitu? Akan merubah perilaku itu bicara proses tadi tahapan itu. Ini psikologis betul. Karena tadi saya bicara tentang edukasi. Kita juga ada punya upaya untuk turun ke sekolah-sekolah. Kalau kemarin kita ada buat mahkota Sendal Hotel ada di Dekranasa Provinsi, sudah buat pelatihan selama 1 bulan. Kabupaten juga kita sudah buat berapa kali, 2 kali. Di kota juga dengan perindustrian dan pemberdayaan perempuan juga sudah 2 kali. Itu bermitra juga sama-sama dengan Pak Kadis Lingkungan. Jadi pemanfaatan limbah sampah itu sudah buat aksesoris Papua Sendal Hotel. Kita ada mau melangkah untuk bagaimana bersinergi dengan UPD terkait. Sebenarnya saya mau jadikan dia ke setiap sekolah-sekolah, kita mau berikan edukasi. Mata pelajarannya mengenal lingkungan dengan sampah, tapi hasil create-nya itu bisa jadi inventaris sekolah. Karena daripada disewa-sewakan ke sana, sewa ke sini kurang seragam. Jadi kita muncul ide bagaimana kalau itu kita buat pelayanan sekaligus sosialisasi tentang lingkungan dan penguatan limbah sampah, sekaligus jadi inventaris untuk sekolah. Itu sedang mau digagas untuk bersinergi bersama. Luar biasa. Iya, saya ke Pak Philip ya. Sejauh ini mungkin Bapak bisa jelaskan atau terkait dengan
Bapak punya profesi ya selaku jurnalis dan fotografer lingkungan. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit isu dan foto apa yang Anda angkat mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi khususnya di Kota Sorong ini. Terima kasih, mohon izin Bapak Kadis juga Kak Kandi. Ya, mungkin di awal saya karena basically adalah fotografer tapi juga jurnalis lingkungan, kita harus ketahui bersama. Kalau saya sendiri dengan teman-teman, kalau hendak mau keluar hunting foto segala macam, kita harus periksa dulu kamera kita. Kamera kita itu kalau memorinya full error, maka pasti ada perintahnya hapus sampah. Kalau tidak berarti apapun ide kita, target kita nggak akan capai. Karena harus bersihkan sampah memori itu. Sama seperti tema kita di hari ini dan pertanyaan. Sejauh ini kita melihat sampah dari mata lensa kamera kita, bahwa ada hal yang unik yang perlu kita angkat, tapi juga ada hal yang perlu kita juga antisipasi sebagai seorang fotografer, bahkan teman-teman komunitas, bahwa kalau kita lihat sampah ini menjadi penting, maka akan sama seperti fenomena gunung es. Sama persis, karena kalau tinggal di Sorong, besar di Sorong, lewat di samping jalan Makbon itu ada gunung sampah di situ. Dan kita coba itu lewat edukasi, dan puji Tuhan kemarin lewat cerita-cerita dari edukasi kita ini, kita melihat bahwa persoalan ini harus disampaikan, dan dalam event dari seluruh jurnalis lingkungan seluruh Indonesia, kami mewakili Papua Barat terpilih untuk bisa sampai ke Kedutaan Amerika untuk bisa bicara terkait dengan persoalan sampah. Salah satunya di Kota Sorong, dan juga terakhir bersama dengan Bapeda Provinsi kemarin kita adakan event lomba foto dan video, salah satunya mengangkat spot wisata, tapi di dalamnya untuk juga memproteksi setiap spot-spot yang ada tidak boleh kotor. Kita mengajak pemilik tapi juga menganjurkan para pengunjung untuk, contohnya seperti di Kali Kaca ya, Kali Kaca, terus di Klaili, permandian air panas, dan juga di Klaugin dan di Raja Ampat. Itu kita lihat tempatnya bagus, tamunya sampai mancanegara, luar biasa. Tapi perilaku yang tidak bagus itu mereka datang bawa sampah ke situ. Dan hal-hal ini yang dari teman-teman kita melihat kalau ini tidak bisa diproteksi baik, kita tidak edukasikan lewat lensa-lensa kita, bahkan mungkin kepada masyarakat, konten kreator itu bisa perhatikan, maka ini menjadi masalah kita bersama. Saya setuju sekali seperti Bapak Kadis Lingkungan Provinsi Papua Barat itu sampaikan, bahwa contohnya kita sedang bicara tentang stunting, tapi perilaku ini kalau tidak kita rubah pasti akan terjadi. Karena kebetulan kita juga pernah mengalami dulu di Raja Ampat, kita itu waktu patroli dapat itu ikan yang sedang terjerat, bahkan penyu, dengan sampah-sampahnya tidak lain, sampahnya dari Sorong. Maka memang perubahan perilaku, pemerintah boleh saya tetap menjalankan, tapi kalau masyarakat kita ini tidak sadar, bahkan kita juga konten kreator, fotografer juga tidak memberikan ruang bersama-sama edukasi, maka ini menjadi masalah kita bersama, bukan masalah pemerintah. Karena kita lihat hari ini pemerintah yang diseret terus. Mungkin seperti begitu. Iya, baik. Iya, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Iya, baik, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam talk show CWM Channel. Dan langsung saja saya kembali ke narasumber saya, Pak Kelly. Mungkin Bapak bisa jelaskan atau bagaimana nih solusi terkait permasalahan sampah plastik saat ini, dan pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa di rumah terkait sampah plastik ini. Silakan, Pak. Iya, yang pertama, semua sampah yang masuk kategori sampah plastik itu tidak dapat diuraikan secara alam oleh bakteri, sehingga kami meminta kepada semua warga penduduk yang ada di Papua Barat Daya agar berusaha mengurangi
dan tidak lagi menggunakan plastik. Kalau misalnya ke toko untuk belanja bawa noken, seperti itu. Tidak lagi menggunakan kantong plastik. Nanti ke depan secara kebijakan kami akan menghentikan, ada deklarasi bersama untuk Papua Barat Daya bebas sampah plastik sekali pakai, kantong plastik sekali pakai. Nah, ini untuk siapa? Ini harus kita buat untuk menyelamatkan masa depan generasi dan anak cucu kita. Itu yang kami sampaikan. Dan plastik-plastik sini ada teman-teman mitra kerja kita, seperti ada bank sampah, botol-botol plastik dan yang lain-lain. Nanti mungkin kita akan bekerja sama, bermitra, bisa mereka menggunakannya. Ada teman-teman seniman juga, bisa memanfaatkan plastik yang ada. Tinggal nanti kita kolaborasi dengan OPD-OPD teknis, seperti dari pariwisata atau perindustrian, dari OPD-OPD teknis, bagaimana kita melihat masalah ini, kita keroyok sama-sama. Ya, jadi kita tanganinya secara bersama-sama. Jadi kalau tidak, akan menjadi bencana. Ini hanya bom waktu saja yang kita menunggu waktu. Apakah waktunya untuk kita atau waktunya untuk generasi anak cucu kita. Nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Dan sampah plastik ini harus dikurangi, diminimalisir dan tidak lagi menggunakan. Kita mulainya dari toko-toko nanti, khususnya kantong plastik sekali pakai tidak lagi digunakan. Memang di tanah Papua ini Jayapura, Biak itu sudah jalan. Kita walaupun terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi untuk kita harus ada punya semangat bahwa kita wilayah Papua Barat Daya ini sebagai pintu. Sebagai pintu, dan kita jaga Papua Barat Daya ini adalah rumah besar kita. Jadi kita jaga kebersihan di rumah kita. Budaya bersih itu harus menjadi gaya hidup. Jadi konsep-konsep seniman itu harus masuk, karena kita bicara perilaku, maka mindset kita ini harus berubah. Karakter kita berubah, sikap kita berubah, dan ini budayanya ini harus kita jadi standar. Mungkin dari kami tetap kita provinsi baru, mari kita mendukung konsep-konsep pembangunan berkelanjutan dan tidak meninggalkan membuang sampah plastik di mana-mana. Dan ini selalu ada slogan-slogan yang disampaikan bahwa kita tidak meninggalkan air mata bagi generasi dan anak cucu. Itu termasuk bagian-bagian ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin dari kami seperti itu. Kami mohon semua secara kebijakan ada, tapi kalau masyarakatnya pasif juga sama. Karena di Jogja, di Jakarta, di Jawa, di Bali itu penduduknya banyak, sudah lebih dari kita, tapi kotanya bersih. Nah, sementara kita penduduknya sedikit, tapi sampahnya berserakan di mana-mana. Ini kan masalah perilaku kita ini harus kita rubah. Ya, budaya. Jadi gaya hidup kita harus kita bawa. Ini rumah kita, kadang orang hanya bersihkan rumahnya saja, halaman rumahnya. Tapi di jalan itu urusan pemerintah. Nah, itu kalau bisa kita rubah. Terima kasih. Dengan slogan Papua Barat Daya, kita orang kuat karena kita orang satu untuk melihat Papua Barat Daya yang jauh lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Mungkin dari Pak Amos, bagaimana nih harapan dan himbauan kepada masyarakat terkait dengan Hari Peduli Sampah ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan Hari Peduli Sampah ini, ada hubungan dengan satu program strategis dari Pak PJ Wali Kota Sorong. Berapa waktu yang lalu dia canangkan bahwa jadikan Kota Sorong ini bebas dari sampah. Ya, sekalipun program strategis dari beliau, tapi kembali ke kesadaran dan perilaku. Perilaku masyarakat ini kalau tidak sadar, tidak robah mindsetnya,
pikirannya dan perilaku kita tetap seperti itu, ya tetap kota ini tidak bersih. Dan kami menghimbau kepada masyarakat supaya ketika sampah-sampah yang dihasilkan, baik itu sampah rumah tangga, sampah industri, sampah dari perdagangan, ya tolong dibuang pada tempat sementara dan ditampung di tempat sementara itu, sehingga kami punya tenaga itu ada dan kita punya angkutan juga ada. Kami bisa tiap pagi mulai jam 6 kita mobilisasi untuk mengangkat sampah, bawa dari tempat pembuangan sementara itu ke TPA, sehingga ya kembali juga kepada masyarakat ini. Kadang-kadang sampah ini hanya mereka dengan kendaraan hanya lepas saja di pinggir jalan saja, bahwa itu tanggung jawab pemerintah. Nah, padahal satu hari kita hitung berapa berapa sampah yang dihasilkan dan dilepas di pinggir jalan. Sadar tidak sadar bahwa itu sudah dia melepaskan wabah, melepaskan penyakit untuk orang di sekitarnya dan orang yang ada di sekitar situ. Untuk itu kami berharap sehingga kembali kepada distrik, kelurahan, RT RW ikut juga bertanggung jawab dengan kita dan dengan mungkin dari seni atau mungkin dari LSM yang peduli tentang sampah. Kita ada di kota ini, mari kita bertanggung jawab dengan sampah yang ada di kota ini. Sehingga kalau bisa ya tadi seperti apa yang Pak Kadis sampaikan, kenapa kota-kota besar seperti di Jakarta penduduknya sudah puluhan juta, di Bandung, di Jogja, di Bali, tapi tetap dia bersih, dia rapi. Dari kita sepanjang lewat jalan kaki, lihat di trotoar, di pinggir jalan itu tidak ada sampah di situ, tidak ada tenaga kerja di situ. Tetapi sudah pagi sudah bersih. Tapi kenapa kita di sini? Ya kotanya kecil, penduduknya juga ya tidak terlalu banyak juga, tetapi perilaku untuk sampah ini mereka melepaskan tidak sadar dan mereka asal melepaskan saja, tapi mereka berpikir bahwa sampah ini kan efeknya cukup besar. Tapi mari kita sama-sama ikut berpikir tentang sampah ini. Bagaimana kita cari solusi dan mencegah dan mengatasi sama-sama. Memang kita yang bertanggung jawab di situ. Tetapi kan kita ini kan tidak mungkin berdiri sendiri. Berarti kan penghasil sampah ini kan masyarakat. Tapi mereka ini kan kadang-kadang melepaskan tanggung jawab itu kepada pemerintah. Padahal sebagai produksi sampah ini kan masyarakat ini, mereka yang produksi sampah. Jadi dulu kembali ke kita tanggung jawab bersama saja dan bagaimana perilaku kita yang dirubah untuk mencegah dan mengatasi itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Mungkin saya langsung saja juga ke Pak Andi. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pemuda-pemuda Kota Sorong dan masyarakat luas yang sedang nonton hari ini. Harapan, silakan Pak. Kalau saya mungkin tadi kembali spiritualitas tadi. Kutipan sederhana yang pernah disampaikan oleh Bapak Kadis, selalu sama-sama dengan kita, siapa jaga alam, alam jaga dia. Karena siklus di alam harus tetap dijaga. Karena itu nilai fondasi keutamaan, jadi stabilisasi itu penting, rantai makanan dijaga, tidak boleh sampai ada yang putus karena alam itu sentral buat kita. Jadi kalau pesan saya ini sebenarnya berkaitan dengan edukasi, karena bicara perilaku berarti kita bicara budaya. Orientasi ke depan itu tentukan hari ini, apa yang kita buat hari ini menentukan langkah ke depan. Jadi terima kasih untuk Pak Kadis, dengan semua harapan, kita punya harapan yang sama. Saya juga tetap akan berusaha dari sisi kami teman-teman seniman akan siap tenaga dalam untuk bersinergi bersama karena jadi warga yang baik. Sekali lagi
harus tetap bantu bapak dengan mama dalam rumah tangga. Dan untuk teman-teman yang masih muda, baterai masih full, tenaga masih hebat, orientasi masih bagus, ciptakan kreativitas dari sekarang, lihat solusi, rasakan energi sekitar kita, manfaatkan itu, bangun orientasi jangka panjang dari sekarang. Tetap semangat, bantu pemerintah dan bersinergi bersama. Ya, baik. Dari Pak Philip. Ya, mungkin saya dari sisi karena basicnya jurnalis dan fotografer, mungkin lebih memberikan pesan aja ya buat generasi muda, terutama buat kawan-kawan, teman-teman, bahkan juga ini mama-mama yang sudah mulai nyaman dengan konten-konten ya. Mari kita mengedukasikan lingkungan kita juga, karena di samping ibu, bapak, bahkan adik-adik mendapatkan penghasilan, tapi dengan ruang yang ada kita juga bisa mensosialisasikan sehingga adanya perubahan perilaku untuk menjaga lingkungan kita bersih dari sampah. Karena sudah disampaikan tadi Bapak Kadis sangat jelas, kita juga berharap ke depan bisa berkolaborasi Kak Kandi dan teman-teman. Terima kasih juga buat Bapak Kelly karena selama ini memang mensupport kami. Terima kasih. Kami berharap ke depan ada semacam video edukasi yang kami akan buat di Jembatan Puri. Jadi kita buang sampah, ikan makan sampah plastik, dan kembali kita makan ikan. Dan kita berharap diskusi ini ke depan, kalau tidak ada halangan mungkin Oktober kita sudah buat. Dan kita berharap teman-teman yang mau terlibat kita bisa berkolaborasi. Tadi Kak Kandi sampaikan ruang rindu, semua energi kita harus sampaikan. Dan kalau boleh mau usul, kami rindu sekali supaya kedua bapak di sini tidak sulit lagi. Kita berharap provinsi ini baru, kalau kita berkaca di Bali tadi, di Bandung, di mana-mana tempat, kita berharap di Papua Barat Daya juga ada dinas kebersihan, sehingga bisa menjaga kebersihan ini, sehingga bapak berdua bisa dibantu dan masyarakat terutama kita sama-sama menjaga, sehingga kita tidak membuat masalah buat kita bersama. Karena kalau di jurnalis itu hoax itu sampah itu akan membuat kita sama-sama akan menyesal kalau tidak menanganinya dari sekarang. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih ya Bapak-bapak atas waktunya. Iya, pemirsa di rumah, itulah tadi pembahasan saya bersama dengan narasumber saya. Sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, saya mau mengajak kita semua pemirsa di rumah untuk mari sama-sama kita menjaga lingkungan kita di rumah dan menjaga agar Kota Sorong terhindar dari sampah plastik. Selamat sore dan sampai jumpa.